Selamat pagi, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Hari ini saya akan menjelaskan lagi sedikit, masih di ruang lingkupnya hukum adat, tapi menurut para ahli. Jadi kemarin itu sudah saya jelaskan, ada beberapa video yang saya upload, yang sudah saya bagikan, yaitu tentang pengertian hukum adat itu sendiri, terus hukum adat dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian saya juga sudah membahas isi daripada hukum adat itu, yaitu yang lebih spesifiknya apa itu tanah ulayat atau tanah adat. Nah, sekarang saya akan membahas, memaparkan sedikit tentang hukum adat menurut para ahli. Dimana kalau menurut saya itu sebenarnya para filsuf itu berpendapat tentang hukum adat itu sendiri sebenarnya sama-sama aja, mirip-mirip sih, dia nggak bertentangan, cuman secara opini saja mereka kadang berbeda, tapi menurut saya mereka satu pemahaman tentang hukum adat itu sendiri. Saya akan membahas sedikit tentang atau memberikan sedikit pendapat hukum adat itu sendiri dari para teoritis yang terkemuka yang terlebih dahulu, yang mengenal hukum adat dan berpendapat tentang hukum adat, dan seperti pada realitanya benar bahwa sekarang itu memang seperti itu hukum adat. Di sini saya akan bahas ada 3 teoritis saja, atau 3 filsuf tentang hukum adat itu sendiri, yaitu dimana saya mengambil 3 contoh, yaitu Van Vollenhoven, kemudian Freud, terus di Indonesia sendiri Jojo di Bueno. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam, kawan-kawan jangan lupa untuk subscribe biar saya terus bikin video, karena kalian subscribe saya tiap hari bikin video. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang hukum adat yang dikemukakan oleh Freud. Freud dalam bukunya Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland memberikan pengertian hukum adat itu sendiri adalah sebuah peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan, istilah kata yang dibilang tidak tertulis yang kemarin-kemarin sudah saya bahas, oleh penguasa atau pemerintah itu sendiri, namun dihormati oleh masyarakat-masyarakat tertentu. Karena memang hukum adat ini kan sudah saya jelaskan kemarin bahwa dia adalah sebuah hukum di mana itu adalah sebuah hukum kebiasaan juga dan dihormati oleh masyarakat tertentu. Dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut adalah hukum. Jadi kenapa ada hukum adat? Kita mengartikan adalah hukum adat itu. Kenapa ada hukum? Kenapa ada adat? Kita harus paham apa arti itu hukum dan apa itu adat. Nah, menurut Van Vollenhoven bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif. Jadi hukum adat itu dia bersifatnya positif, yang di satu pihak mempunyai sanksi, oleh karena itu disebut hukum. Jadi begini loh, hukum adat ada 2 kata, hukum dan adat. Kita mengartikan bahwa kenapa dia disebut hukum adat. Pertama, di sisi lain dia memiliki sanksi, dimana jika kita tahu itu hukum adalah sebuah aturan hukum yang memiliki sanksi, makanya dia disebut dengan hukum. Kemudian adat di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, jadi secara turun-temurun
secara garis besar, secara garis turunan, hukum adat itu tidak pernah dikodifikasikan seperti undang-undang. Undang-undang itu kan sering dikodifikasikan atau sering berubah-ubah sesuai dia mengikuti zamannya. Makanya dia disebut dengan adat. Nah, selanjutnya dikatakan oleh Van Vollenhoven bahwa tidak semua kaidah adat istiadat merupakan hukum, yaitu hukum positif. Ada beberapa antara hukum adat dan adat, yaitu hukum positif, perbedaan antara hukum yang tidak bersanksi. Hukum adat yang bersanksi, sanksinya adalah reaksi masyarakat itu sendiri jika mereka melakukan sebuah pelanggaran, yaitu kalau menurut saya itu adalah sanksi moralnya mereka. Jika mereka melakukan perbuatan salah satu anggotanya bersumber kepada peraturan-peraturan atau melanggar peraturan adat tersebut. Hukum adat Indonesia bagian tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial. Jadi secara tidak langsung hukum adat ini sebenarnya dia hanya lebih dikhususkan kepada sosialisasi atau sosial masyarakat yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Yang sudah sejak lama telah merupakan tradisi dalam masyarakat bumi putra atau bumi Indonesia itu sendiri. Kemudian menurut Jojo Di Gueno dalam bukunya itu yaitu Asas-asas Hukum Adat, dia mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Jadi hukum adat itu dikarenakan itu adalah sumber hukum kebiasaan, makanya dia tidak ada aturan-aturan yang dikatakan atau dibukukan atau diundangkan seperti undang-undang atau hukum positif itu sendiri. Makanya dia disebut dengan hukum adat. Jadi ini nggak beda-beda pendapat para ahli hukum yang terkemuka. Jadi kalau misalkan kita paham secara mendetail dari pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Terhadap yang melanggarnya dapat dijatuhi sanksi. Jadi sanksinya itu berupa teguran, berupa sanksi secara normatif. Jadi misalkan gua di kampung yang hidup dengan aturan adat istiadat, ya gua mencuri, ya secara moralitas saya, wah ya seorang pencuri itu kebiasaan-kebiasaan hukum adat atau hukumannya buat saya sendiri yang saya terima. Selain itu sanksi hukumannya itu adalah dipukul tangannya, itu adalah bentuk mengajarkan kita biar kita tidak mencuri lagi. Kemudian hukum adat yang tidak tertulis, hukum adat hanya diketahui dari dan hanya dapat dipertahankan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat. Jadi pada kesimpulan para ahli itu yang tadi yang sudah saya jelaskan bahwa hukum adat itu dia tidak tertulis seperti yang sudah saya jelaskan kemarin definisi tentang hukum adat itu sendiri. Jadi hukum adat itu hanya diterapkan oleh para penguasa-penguasa adat di suatu daerah tertentu dan itu bersifat secara tidak bersifat tertulis atau tidak bersifat untuk dibukukan. Sebenarnya hukum adat ini kalau kita lihat kita tarik ke belakang pada zaman-zaman kerajaan itu ada beberapa hukum adat itu di Indonesia itu ditulis seperti kerajaan-kerajaan Pulau Jawa itu saya sempat baca cuma saya lupa bahwa
dia pernah tertulis, tapi kesininya itu hukum adat hanya bersifat wacana, hanya bersifat kebiasaan atau reaksi masyarakat saja. Jadi dia tidak tertulis. Tapi jangan salah bahwa hukum adat itu diundangkan oleh Undang-Undang 1945 yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah keseluruhan kaidah dan norma. Jadi kaidah-kaidah itu adalah sebagaimana kita hidup bermasyarakat yang memiliki norma atau tingkah laku daripada masyarakat itu sendiri. Jadi hukum adat menurut para ahli itu sebenarnya sama-sama aja. Dia tidak beda-beda jauh, tapi banyak sebenarnya. Ini juga saya bahas hanya sekilas untuk mendefinisikan hukum adat itu secara menurut pendapat para ahli yang sudah terkemuka. Mungkin itu yang perlu saya jelaskan sekilas dari pengertian hukum adat menurut para ahli. Mungkin selanjutnya saya akan bahas lebih dalam lagi. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe dan thank you.